Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kali ini kita mau sharing-sharing nih, tujuannya agar menambah ilmu dan wawasan serta memenuhi tugas dari dosen kita yaitu Bapak Fatah. Nah, di sini kan ada Ariana, Apriani, Zia Ayu Nabila, dan juga Kak Bilal. Erna pengen nanya nih ke Ariana aja. Apa sih tanggapan Ariana mengenai integrasi nasional? Baik, sebelum kita memasuki topik pembicaraan kita mengenai pengertian integrasi nasional, saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada teman-teman dan juga kepada Pak Fatah. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas pembukaannya yang disampaikan oleh rekan kita Erna yang membuka topik pada pagi hari ini dengan sangat penuh semangat. Baik, membahas tentang pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional sendiri memiliki banyak pengertian dari para ahli maupun dari bidang politis, antropologi, dan menurut KBBI atau Kamus Besar Bangsa Indonesia. Saya akan membahas dari pemahaman integrasi nasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Integrasi memiliki arti pembaruan sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan arti dari kata nasional sendiri berarti bangsa. Jadi integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan, Erna. Nah, jika dilihat dalam makna politis nih, integrasi nasional adalah sebuah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang akan membentuk sebuah identitas nasional. Lalu secara antropologi, apa sih integrasi nasional? Nah, integrasi nasional adalah sebuah proses penyesuaian dengan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga akan mencapai suatu keselarasan fungsi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, ada juga pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Pertama, Dr. Nazaruddin Syamsuddin. Ia mengatakan bahwa integrasi nasional adalah proses penyatuan sebuah bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, yakni aspek politik, sosial, ekonomi, serta budaya. Yang kedua, menurut Howard Regens, mengatakan bahwa integrasi nasional merupakan penyatuan bagian yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih utuh atau memadukan seluruh masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, Safruddin Bahar. Beliau mengatakan bahwa integrasi nasional mempunyai arti membuat atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan bermacam unsur-unsur bangsa yang awalnya terpisah-pisah. Nah, itulah beberapa pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Jadi, dari semua pemahaman itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa integrasi nasional adalah penyatuan atau pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, Erna. Nah, itulah pengertian integrasi nasional. Wah, impresif sih jawabannya Ariana. Jadi kita bisa tarik kesimpulan nih mengenai integrasi nasional. Jadi integrasi nasional itu usaha proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan. Nah, terus kita ke Apriani deh. Boleh dong dijelasin konsep atau macam-macam integrasi nasional? Baik, Erna, terima kasih atas pertanyaannya kepada Apriani ya, mengenai apa sih macam-macam integrasi nasional, terus konsep, dan jenis-jenis integrasi nasional. Baik, dalam kehidupan kita itu ada banyak sekali bidang kehidupan yang dialami oleh anggota masyarakat ya. Lalu, bagaimana mungkin seluruh masyarakat itu bisa melakukan aktivitas di berbagai bidang tersebut, yang mana mereka harus bisa menyatukan atau menjadi kesatuan dalam keberagaman bidang tersebut. Nah, dapat kita simpulkan bahwa integrasi itu terwujud bukan dalam seketika, tetapi melalui proses dan kemudian memunculkan macam-macam integrasi.
Apa aja sih macam-macam integrasinya? Nah, yang pertama itu integrasi kebudayaan, yaitu penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, kemudian menjadi selaras dalam kehidupan masyarakat. Artinya begini, di setiap daerah itu memiliki kebudayaan yang berbeda. Kemudian, ketika mereka ingin melakukan suatu komunikasi ataupun interaksi, itu mereka mencoba untuk mencari hal-hal yang sama dan serasi, sehingga terwujudnya penyesuaian atas kondisi kebudayaan yang berbeda, dan kemudian terciptalah integrasi kebudayaan. Artinya, kebudayaan yang berbeda itu bisa disatukan gitu ya. Nah, kedua itu integrasi nasional. Maksudnya bagaimana ya teman-teman integrasi nasional ini? Nah, gini teman-teman, integrasi nasional ini merupakan penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan sosial, sehingga menjadi suatu pola yang selaras dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini kaitannya dengan kehidupan sosial yang berbeda-beda, kemudian menjadi serasi, selaras, dan ada rasa bahwa kita ini satu bangsa, yaitu satu keluarga, satu wilayah, satu bangsa Indonesia, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga itu adalah integrasi nasional. Apa ya integrasi nasional itu? Teman-teman pada tahu nggak nih? Oke, Apri akan jelasin. Integrasi nasional artinya bahwa proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda tadi, yaitu unsur kebudayaan, unsur sosial, kayak politik, terus agama, adat, istiadat, bahasa. Nah, kemudian menyatu secara nasional sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi, selaras, harmonis, dan menjadi satu dalam lingkup nasional. Dan ini yang sangat diharapkan oleh suatu negara. Sehingga integrasi nasional ini akan terbentuk dan negara tersebut akan menjadi negara yang sejahtera, damai, dan adil. Oke, kita lanjut ke konsep. Konsep integrasi nasional yaitu terciptanya keutuhan bangsa melalui penciptaan konsensus di antara keberagaman yang ada. Nah, selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis integrasi. Ada 3 jenis integrasi. Yang pertama itu integrasi politik. Integrasi politik itu ada 2 bagian, yaitu pada dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Selanjutnya integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi itu terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Nah, yang terakhir nih, yaitu yang ketiga, integrasi sosial budaya, yaitu kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, ras, apalagi, ayo teman-teman tebak, yang berbeda dari Indonesia ini. Keberagamannya banyak sekali kan? Seperti agama, itu juga berbeda. Nah, sehingga akan terciptanya suatu pemersatuan nasional yang memiliki upaya yang dilakukan untuk mempersatukan atau menggabungkan perbedaan-perbedaan dalam kelompok sosial dan kelompok budaya untuk membentuk suatu kesatuan dan keselarasan dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Nah, seperti itu teman-teman.
Oke, jawaban Apriani juga luar biasa. Sudah dijelasin mengenai konsep atau macam-macam integrasi nasional secara rinci dan cukup jelas. Nah, sekarang kita beralih ke apa syarat-syarat dari pembentukan integrasi nasional. Karena kan kita juga perlu mengetahui nih sebagai wujud membangun rasa persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang Erna mau tanya ke Ayu. Menurut pemahaman Ayu, bagaimana nih Yu syarat dari pembentukan integrasi nasional? Nah, Erna, pasti dong untuk sukses melaksanakan integrasi nasional membutuhkan syarat. Syarat-syarat integrasi nasional ini ada 3. Yang pertama itu, 1. Adanya kesadaran untuk membentuk integrasi nasional. Integrasi ini terjadi ketika anggota masyarakat merasa bahwa mereka saling mengisi kebutuhan satu sama lain. Contoh, sering kita lihat banyak di jalanan ya, ada orang yang tidak mempunyai uang untuk membeli makanan, atau yang biasa kita sebut pengemis lah. Kita bisa memberi sedekah makanan kepada dia, ataupun contoh yang kedua, bisa juga menjenguk keluarga atau orang yang kita kenal yang sedang sakit. Contoh yang terakhir, ada gotong royong membangun fasilitas umum atau membangun rumah tetangga. Jika kita telah melakukan salah satu atau semuanya dari contoh tersebut, tanpa sadar kita telah mempunyai kesadaran untuk membentuk integrasi nasional. Yang kedua itu, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Contohnya itu, sebelum kita berangkat ke sekolah atau sebelum kita pergi, sudah seperti kebiasaan kita bersalaman atau berpamitan dengan orang tua kita. Nah, dari bersalaman tadi menjadi salah satu contoh perilaku manusia dalam bermasyarakat. Yang terakhir ada norma-norma dan nilai-nilai sosial itu dijadikan aturan pasti dalam melakukan integrasi sosial. Integrasi nasional berperan penting dalam persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami integritas nasional karena dibutuhkan kontribusi seluruh rakyat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih Ayu, cukup bagus jawabannya. Keren banget ketiga teman kita yang udah jelasin beberapa poin-poin dari integrasi nasional. Sekarang Erna ke Kak Bilal nih. Kakak tingkat kita yang pemikirannya lebih kritis ya dari kita. Coba dong Kak, jelasin faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Oke, jadi faktor pendorong integritas nasional. Nah, yang pertama itu ada perasaan senasib dan seperjuangan. Jadi ketika warga negara Indonesia merasa keadaan dan kondisinya sama walaupun mereka berbeda agama, berbeda suku, ras dan juga golongan, jika memang itu sama, yaitu mereka juga bisa memperjuangkan hal gitu. Ya, contohnya pada saat masa penjajahan di mana warga negara Indonesia bersatu gitu untuk merdeka. Nah, yang kedua itu rasa cinta tanah air. Nah, jadi ketika memiliki rasa cinta tanah air itu bisa menyatukan dalam integritas nasional gitu. Walaupun berbeda seperti tadi yang dijelaskan itu berbeda ras, budaya dan juga agama, ketika memiliki rasa cinta tanah air itu tanah air Indonesia bisa menyatukan kita. Nah, yang ketiga itu keinginan untuk bersatu. Nah, contohnya itu pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 para warga negara Indonesia ataupun para pemuda-pemuda mereka berkumpul ya dalam bentuk mereka ingin bersatu, membuktikan bahwa mereka ingin berjuang dan perjuangkan cita-cita negara Indonesia gitu untuk merdeka. Nah, yang keempat itu ada budaya saling membantu. Nah, ini yang menjadi ciri khas negara Indonesia dari dulu sampai sekarang, itu budaya saling membantu ataupun budaya gotong royong. Nah, selanjutnya itu ada yang kelima, itu wujud ideologi nasional. Nah, integritas nasional itu menjadi wujud dari ideologi nasional. Nah, yang telah disepakati lewat ideologi Pancasila. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang keenam ada antisipasi ancaman negara lain. Integritas nasional juga penting untuk mengantisipasi ancaman dari luar gitu. Dalam bentuk ancaman dari luar ini bisa pengambilan wilayah atau pulau paling luar Indonesia. Contohnya kan dalam beberapa tahun terakhir itu ada
kayak pulau yang ingin diambil oleh negara Cina. Nah, itu mengancam integritas negara kita. Itu harus diantisipasi. Oke, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya, nah dari tadi kan Erna udah nanya-nanya nih sama teman-teman. Nah, jadi coba saya yang nanya ini sama Erna. Nah, jadi faktor-faktor yang penghambat integrasi nasional itu menurut Erna itu yang kayak gimana? Wah, jadi Erna ditanya balik nih sama Kak Bilal. Yaudah deh Erna jawab. Faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama itu ada banyaknya ragam di Indonesia dari suku, agama, ras, serta golongan tentunya membuat integrasi nasional menjadi terhambat karena banyaknya perbedaan. Dan yang kedua itu ada paham ensentrisme yang kuat. Maksudnya itu kayak sebuah sikap fanatik, sebuah suku bangsa yang mempersepsikan kebudayaan mereka lebih baik dibandingkan kebudayaan lain. Dan yang ketiga itu ada tergerusnya budaya asli. Nilai-nilai budaya bangsa yang melemah dapat terjadi akibat pengaruh budaya asing yang kuat, namun tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan yang keempat itu ada luasnya wilayah Indonesia. Dan yang kelima ada pembangunan yang tidak merata. Bisa diambil contoh kayak di Pulau Jawa nih. Dan Indonesia wilayah bagian barat cenderung lebih maju dari segi pembangunan jika dibandingkan wilayah Indonesia Timur. Bahkan karena adanya pembangunan yang tidak merata, ini membuat timbulnya rasa tidak puas pada beberapa masyarakat. Nah, begitu deh kurang lebihnya Kak Bilal. Oke, terima kasih Erna untuk jawabannya dan juga teman-teman semua ya berbagi waktunya di sini mengenai integrasi nasional. Nah, jadi mungkin itu saja teman-teman yang dapat kami bahas pada pertemuan pada kali ini. Saya Bilaluddin dan juga teman-teman mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.